Selanjutnya kita akan mulai dengan praktek kasus 2. Tindak sebagai coach saya sendiri, kemudian sebagai coachi Ibu Yurike Bangki, dan sebagai pengamat Pak Persi Muaya. Baik, kita mulaikan. Selamat siang, Yurike. Gimana kabar kamu? Sehat? Selamat siang, Bu. Selamat siang. Puji Tuhan saya sehat seperti yang Ibu lihat saat ini. Wah, luar biasa, Yurike. Tapi akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu kok kelihatan agak murung ya? Dan sepertinya agak kurang bersemangat. Ada apa? Apa ada sesuatu yang mengganjal atau yang mengganggu pikiran kamu, Yurike? Iya, Bu. Jujur saya harus bilang, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya, Bu. Dan saya juga jujur harus bilang ke Ibu, saya sangat membutuhkan seseorang untuk membantu saya, Bu. Karena saya dalam masalah. Oh, begitu ya. Kalau kamu mau, bisa kok kamu cerita sama Ibu. Ibu senang sekali jika Yurike mau berdiskusi dengan Ibu. Siapa tahu kita bisa temukan solusinya. Bagaimana? Iya, bisa Bu, bisa. Iya dong, pasti bisa. Ibu sangat senang sekali, Yurike, bisa membantu kamu. Sebenarnya, Bu, saya hanya ingin Ibu membantu saya mencarikan solusi. Karena jujur, Bu, saya dalam masalah, Bu. Oh, baik. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa tujuan yang hendak kamu capai dalam diskusi kita kali ini, Yurike? Iya, Bu. Saya akhir-akhir ini merasa kurang nyaman, Bu, dengan pembelajaran IPS. Oh, begitu. Coba kamu ceritakan, mengapa kamu merasa kurang nyaman? Bisa diceritakan lebih lanjut? Begini, Bu. Sebagian besar di kelas saya, murid-murid itu les privat sama Pak Persi. Dan di kelasnya Pak Persi di saat mengajar, dia sering menyindir siswa-siswa yang tidak ikut les privatnya, Bu. Dan salah satunya saya tidak mengikut les privatnya kan, Bu? Oh, begitu. Kalau boleh Ibu tahu, mengapa kamu tidak ikut les sama teman-teman? Ada apa, Yurike? Begini, Bu. Saya giat belajar dan selalu juara kelas. Dan waktu lalu saya ikut lomba tingkat kabupaten. Saya berpikir, Bu, saya punya kemampuan. Mengapa saya harus ikut les privat lagi, Bu? Itu sebenarnya alasan saya, Bu. Wah, hebat sekali kamu, Yurike. Ternyata kamu luar biasa ya. Kamu prestasinya bagus, giat belajar, dan tentunya kamu tidak ada kesulitan ya untuk bisa belajar mandiri. Nah, selain itu, apa ada lagi yang kamu rasakan? Coba kamu ceritakan, Yurike. Ini, Bu, sampai hari ini yang mengganjal di hati saya adalah saya merasa diperlakukan tidak adil sama Pak Persi, Bu. Oh, begitu. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Coba ceritakan ketidakadilan bagaimana yang kamu rasakan, Yurike. Begini, Bu. Rasanya saya sudah menjawab dengan benar ulangan yang lalu. Selama ini saya sudah belajar dengan giat, Bu.
Dan biasanya nilai saya yang paling tinggi. Tapi kenapa sekarang kok nilai saya lebih rendah, Bu? Saya menduga ini karena saya tidak mengikuti les privat. Mungkin itu, Bu, yang membuat sampai nilai saya itu diberikan rendah oleh Pak Persi, Bu. Oh ya, saya mengerti. Nah, apa selama ini Yurike pernah mendiskusikan hal ini langsung ke Pak Persi? Belum sih, Bu. Saya merasa takut, Bu, sama Pak Persi. Dan selama ini teman-teman yang ikut les, nilai mereka yang rendah, Bu. Dan saya pada akhirnya juga karena tidak mengikuti les, maka nilai juga saya rendah, Bu. Oh begitu. Baik. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan sekarang nih untuk menyelesaikan masalah ini? Saya awalnya pinginnya ketemu dengan Pak Persi, Bu, untuk mengkonfirmasi saja apakah dugaan saya selama ini kepada Pak Persi benar. Apa karena saya tidak ikut les privatnya sehingga nilai saya rendah, Bu? Oh, terus kenapa kamu tidak melakukannya? Jujur saya takut, Bu, sama Pak Persi. Oh, begitu. Apa selama ini Pak Persi sering marah-marah ke kamu, Yurike? Enggak juga sih, Bu. Pak Persinya orangnya baik, Bu. Dan sebenarnya saya sangat senang. Saya sangat suka belajar bersama Pak Persi. Cara mengajarnya asik dan juga mudah dipahami, Bu. Kalau begitu, kenapa tidak kamu coba dulu saja? Mungkin ini bisa membantu menyelesaikan masalah kamu. Bagaimana? Betul juga ya, Bu. Saya baru sadar sekarang. Ya, bagus kalau begitu. Lalu, kira-kira apa rencanamu selanjutnya? Setelah ketemu dengan Pak Persi, bagaimana? Apa yang kamu katakan atau apa yang kamu lakukan, Yurike? Ya yang pasti, Bu, saya berharap dalam waktu dekat saya akan ketemu Pak Persi. Mengkonfirmasi kebenaran dugaan saya. Apakah dengan tidak mengikuti les privat itu sangat berpengaruh dengan nilai saya, Bu? Kemudian saya akan mencoba memeriksa kembali jawaban ulangan saya, Bu. Nah, bagus itu solusinya. Ibu suka sekali. Nah, selain itu, apa ada rencana lain lagi, Yurike? Ya untuk rencana saya, Bu. Memang saya jujur, Bu, saya tidak bisa ikut les itu, Bu. Saya rasanya tidak ada waktu, Bu, untuk itu. Makanya saya akan meminta teman saya, Inka, yang kebetulan ikut les untuk membantu saya belajar, Bu. Inka itu orangnya baik dan suka menolong. Wah, bagus sekali tuh, Yurike. Tapi, komitmen apa yang kamu lakukan agar rencana yang kamu buat tadi bisa berjalan dengan baik, bisa lancar begitu? Nah, rencana saya sudah bulat nih, Bu. Besok saya akan mencoba memberanikan diri untuk ketemu Pak Persi. Dan saya akan lebih teliti lagi mengerjakan ulangannya Pak Persi. Bagus kalau begitu. Lalu, siapa nih yang bisa membantumu untuk menjalankan komitmen ini agar bisa berjalan dengan baik? Nah, saya, Bu, kebetulan termasuk teman dekat dengan Inka. Maka saya berharap Inka akan membantu saya untuk bertemu dengan Pak Persi. Dan memintanya juga untuk membantu saya belajar, Bu. Nah, sangat baik itu. Ternyata kamu luar biasa hebat, Yurike.
kamu telah menemukan solusi dari masalah kamu. Nah, gimana sekarang perasaan kamu setelah kita berdiskusi ini? Nah, pada akhirnya Bu, saya merasa lega. Karena pada akhirnya juga saya menemukan sendiri solusi terhadap masalah yang saya hadapi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Dwi, sudah membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik, saya terima kasih juga karena Yurika mau berbagi dengan saya, mau berdiskusi dengan saya. Kedepannya, jika Yurika menemui masalah lagi, jangan sungkan-sungkan ketemu dengan saya. Saya pasti senang untuk membantu. Tetap semangat ya, dan sampai jumpa nanti di kelas pembelajaran nanti. Baik, begitu saja ya Yurika. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dwi. Jadi ini hasil pengamatan kasus 2 mengenai seorang siswa yang mengalami permasalahan ketika dia tidak mengikuti les privat. Dia selalu disindir ketika dalam mata pelajaran tersebut. Nah, tadi bertindak sebagai coach Mem Dwi dan juga bertindak sebagai coachingnya Mem Yurika. Ini pendahuluannya sudah sangat baik, Bu, karena membangun keakraban dulu, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, sehingga siswa tersebut merasa percaya ketika berdiskusi dengan gurunya, karena biasanya kalau mungkin sesama guru perempuan ya mungkin saja lebih mudah mungkin terjalin untuk diskusi yang baik. Tetapi kalau mungkin berbeda, mungkin gurunya laki-laki atau gurunya perempuan, siswanya laki atau perempuan, mungkin ada sedikit lain lagi ceritanya. Tetapi hal ini sangat baik dipraktikkan oleh seorang coach, Ibu Dwi, membangun dulu kepercayaan sehingga coach merasa bahwa ini adalah tempatnya yang baik untuk berbagi tentang permasalahan yang dia hadapi. Dan saya rasa ini juga hal umum ya, hal umum yang sering atau mungkin saja terjadi di sekolah, di tempat kita mengajar, mungkin bisa saja seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan alur Tirta, ada tujuan umumnya, identitas, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab yang berupa komitmen pelaksanaan rencana aksi. Yang pertama, tujuan umum tersampaikan dengan jelas karena coach menyampaikan dengan baik apa kemauan dia, apa keinginan dan harapan dia setelah berdiskusi, berdiskusi dengan coach, ibu gurunya sendiri. Kemudian pertanyaan yang disampaikan juga bersifat terbuka ketika masuk pada identifikasi. Di situ ada identifikasi tentang potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri, kemudian identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian identifikasi juga di situ ada apakah ada permasalahan lain mungkin selain itu. Tapi juga di situ seorang coach mampu menghentar coach itu sendiri untuk menyampaikan semua unek-uneknya dia terkait permasalahan yang dia hadapi. Jadi di situ sudah ada beberapa permasalahan yang disampaikan. Nah, kemudian selanjutnya coach juga Dwi sangat baik menghentar coach ketika menyampaikan apa-apa saja usaha yang nanti dilakukan oleh seorang coach maksudnya seorang coach ketika dia ingin mengatasi atau mencari solusi untuk permasalahannya tersebut. Kemudian saya lihat di situ juga ada penguatan-penguatan yang diberikan, ada apresiasi untuk usaha-usaha yang disampaikan,
dengan bahasa tubuh yang baik, kemudian pertanyaannya juga tidak bersifat pertanyaan yang agresif, tetapi asertif. Jadi ini sangat baik sekali Bu, karena ini mengeksplorasi apa yang dimiliki oleh siswa itu sendiri tentang permasalahan dan juga tentang solusi yang mungkin dia akan ambil untuk dilaksanakan. Kemudian masuk pada rencana aksinya. Nah, tadi Coach sudah menyampaikan apa yang akan dia mulai, apa yang akan dia lakukan sebelumnya, dan sudah ada yang ingin ingin diminta untuk membantunya. Nah, di situ juga Coach Ibu Memdwi berperan sangat baik karena di situ juga menyampaikan siapa lagi yang akan membantu. Jadi Coach akan berpikir bahwa dia tidak hanya terpaku di satu orang yang akan membantunya. Jadi Coach akan berpikir atau merasa bahwa ketika pun mungkin dia ada lagi hambatan ketika hanya satu orang yang diminta bantuan, dia mungkin akan berpikir bahwa wah ada banyak yang mendukungnya untuk melaksanakan rencana aksi. Karena di situ dia butuh dukungan. Dalam hal ini tentunya yang paling baik adalah dukungan moral, dukungan dari mungkin orang terdekatnya, apalagi di situ juga ada dukungan dari orang yang dia percaya. Nah, itu sangat baik sudah dibangun dari awal oleh seorang Coach Memdwi, dan juga setelah itu tentunya setelah Coach menyampaikan rencana aksinya akan seperti apa, ada komitmen yang disampaikan di situ saat akan melakukan ini dan seterusnya sangat baik Bu. Dan di situ tentunya harapan kita tentu sebagai coach terhadap coach, dia tentunya ketika awalnya kita lihat dia murung atau mungkin berpikir sendiri, berusaha sendiri, ketika di akhir ternyata coach merasa sangat lega, sangat senang dengan menyampaikan bahwa dia sangat lega sudah berdiskusi, sudah mulai tahu apa yang akan dilakukan. Saya kira ini juga harapan kita bersama ketika kita melakukan coach terhadap teman sejawat mungkin ataupun coachee, yang dalam hal ini juga permasalahan yang dihadapi pada siswa di kasus 2. Jadi itu yang saya mungkin dapat, dan terima kasih.